Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbuka saja di kartunya ya. Oke, kita mulai saja. Six of Cup, orang lama mau datang lagi ya. Kalau aku lihat di sini orang lama ingin menghidupkan kembali hubungan di antara kalian setelah masa-masa sulit yang telah terjadi di antara kalian kemarin ya. Jadi kamu dengan si orang ini sempat kemarin itu ada masalah, atau hubungannya mungkin berakhir, atau hubungannya mungkin berjeda ya. Yang pasti ini orang lama ini mau datang lagi gitu, pengen akrab lagi sama kamu, pengen dekat lagi sama kamu ya. Ingin memupuk kembali hubungan atau perasaan di masa lalu. Nah, pengen bersama lagi ya. Dan ya mungkin juga ada yang si mantanmu inilah ya yang mau datang seperti itu. Intinya orang lama mau menghidupkan kembali cinta atau masa lalu kalian, seperti itu. Karena ini orang setelah bermasalah dengan kamu, atau setelah berpisah, setelah berjeda dengan kamu, dia sering bernostalgia nih sama kamu. Dia keingatan kamu terus, mikirin kamu terus, kangen ya, rindu. Jadi pengen akrab lagi. Ya, jadi hubungan sempat terlepas atau hubungan sempat berakhir karena hubungan kalian kemarin itu sempat menimbulkan kecemasan, bahkan sampai ada kebencian di hubungan kamu dengan seseorang ini ya, atau si mantanmu ini atau orang lamamu ini. Sempat ketika kalian berinteraksi atau menjalin hubungan ada kecemasan, misalkan cemas kamu takut dia di sana ternyata selingkuh lah, bohong lah, bla 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 semacamnya. Itu pokoknya ngebuat kami tuh ngerasa cemas saat menjalani hubungan dengan dia. Dan entah kenapa sampai ada kebencian di hubungan ini sehingga kalian itu melepaskan ya, sehingga entah ini satu sama lain atau salah satu pihak saja yang melepaskan. Yang pasti kamu dengan dia sudah tidak berinteraksi, sudah tidak dekat ya. Kalian sudah saling melepaskan, sudah saling pergi untuk bisa memiliki hubungan atau memiliki kehidupan yang berkembang dan sehat, seperti itu ya. Aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia kemarin itu pernah benar-benar yang sudah rusak itu, entah rusaknya kepercayaan, rusaknya etika, rusaknya moral dan segala macam. Pokoknya akhirnya hubungan kalian rusak dan akhirnya berpisah. Terus itu juga aku lihat di sini perpisahan ini memang ini adalah pilihan yang sudah kalian buat untuk bisa memiliki kehidupan yang menguntungkan ya, untuk bisa membuat hidup kalian berkembang, untuk bisa melepaskan rasa takut, untuk bisa melepaskan rasa cemas, ketoksikan yang ada gitu ya. Dan aku lihat sekarang nampaknya kamu sudah bisa melepaskan rasa takut itu, mulai melangkah maju, bahkan mungkin ada yang sudah bertemu dengan orang lain atau sudah mulai bersikap terbuka dengan orang-orang lain atau orang baru di sini. Yang pasti di sini aku lihat kalian sudah mulai melangkah maju ya.
Tapi memang di antara kalian itu nampaknya memang masih merasa sulit untuk bisa melepaskan emosi kalian terhadap si mantan, gitu ya. Kalian masih sering kadang keinget, masih kadang pengen tahu keadaan dia, kadang rindu gitu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya dia gitu, dia masih sulit untuk melupakan kamu. Nah, tapi kalau aku lihat di sini, kamu itu memang sudah siap untuk melepaskan dia dan melanjutkan hidup. Ya, walaupun mungkin masih sulit, masih sering keingat, masih kadang suka rindu, pengen tahu kabar dia, tapi kalau aku lihat sih dari kamunya memang udah deh mantep untuk melepaskan dia dan melanjutkan hidup gitu ya. Tapi kalau si dianya ini memang pengen datang lagi. Oke, dikonfirmasi dengan Nine of Wands. Jadi hubungan kamu dengan si dia, orang lama itu hubungannya on off atau putus nyambung. Jadi ketika hubungannya dijalani mungkin bermasalah, ya ada masalah atau hubungannya ada konflik lah ya, entah apa masalahnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah berpisah, apa ya, kayak nggak bisa move on gitu loh, dianya itu kayak nggak bisa move on, dan mungkin kamunya pun sama gitu ya, kayak masih sering rindu, kangen, kepikiran gitu ya. Nah, dia ini semakin tidak bertemu dengan kamu, semakin perasaannya itu menggebu-gebu, semakin tumbuh dan semakin tumbuh perasaannya ke kamu itu. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia itu selama ini tuh on off atau putus nyambung. Makanya di sini dia kalau udah berpisah sama kamu nanti entah selang beberapa lama gitu ya, datang lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat kamu dengan dia sudah lama tidak menjalin hubungan. Kalian berdua sudah lama nggak komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada interaksi. Nah, ini aku lihat mau datang lagi. Nah, biasanya memang ketika dia datang itu ketika kalian putusnya udah cukup lama, atau ketika kalian sudah tidak berinteraksinya udah lama, mungkin kisaran 8 bulanan nih ya, 8 bulanan atau 6 bulan gitu ya, ucuk-ucuk datang lagi gitu ya. Kalian udah nggak ada interaksi, nggak ada kabar, 6 bulan 8 bulan gitu, tahu-tahu ucuk-ucuk datang lagi, seperti itu ya. Karena ya itu aku lihat ternyata semakin dia tidak bersama dengan kamu, perasaannya semakin tumbuh, semakin bergejolak ya, rasa cintanya sama kamu itu semakin datang gitu. Tapi ini aku lihat Eight of Wands, hubungannya cepat berlalu dan cepat datang dan cepat berlalu. Ya, bahkan ketika dia datang, kalau misalkan kamu tidak terlalu welcome ya, misalkan kayak dia datang komunikasi ini sama kamu tapi kamu nggak tanggepin, dia tiba-tiba udah ngilang lagi aja gitu ya, orangnya seperti itu. Jadi apa tuh, kayak ya suka ngeghosting ya. Tapi mungkin juga ada yang lebih ya, bisa sampai setahun 2 tahun, tahu-tahu ucuk-ucuk datang lagi gitu. Nggak patokan harus 8 bulan 6 bulan, bisa lebih. Ya, yang pasti di sini cukup lama ya. Kamu dengan dia tuh sudah tidak bertemu, tapi ucuk-ucuk datang lagi gitu. Oke. Kemudian apa nih? Strangers. Apa sih? Aku lupa. Strangers. Strength ya, tapi itu reverse, berarti aku lihat di sini memang ternyata dia ini ada sedikit ketergantungan terhadap kamu, atau dia ini punya ketergantungan dalam hubungan gitu ya. Bisa jadi dia ini orang yang nggak bisa sendirian, bisa jadi dia ini orang yang bergantung sama kamu, entah dalam hal kasih sayang, uang, perhatian, orang yang takut ditinggalkan sendiri, orang yang nggak bisa kalau nggak punya pasangan, dan sebagai macam ya. Pokoknya nih orang punya sedikit ketergantungan dalam hubungan ya, bahkan terhadap kamu. Kalau misalkan dia nggak bisa lepasin kamu, berarti dia ini punya ketergantungan terhadap kamu tentang sesuatu nih, entah itu perhatian, uang, kasih sayang, waktu, atau apa ya, support dan segala macam lah, apa gitu ya. Tapi hubungan kamu dengan dia ini ada ketidaknyamanan tertentu yang mungkin menyulitkan kamu dan dia untuk menjadi lebih mandiri ya, untuk lebih
apa ya, bebas melakukan hobi atau pekerjaan gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan kamu dengan orang ini itu memang punya dasar atau fondasi yang kurang gitu ya, kurang kokoh. Jadi bisa jadi hubungan yang mungkin spontan dijalani, hubungan yang sebenarnya belum tahu bibit-bibit bobot tapi udah langsung menaruh hati, hubungan yang cepat berlalu. Nah seperti itu, sehingga kamu dengan dia dalam menjalani hubungan percintaan itu fondasinya kurang kuat ya, terutama tentang kepercayaan ya. Mungkin kamu gampang curigaan sama dia karena juga dia mungkin kurang bisa mengkonfirmasi atau kurang bisa meyakinkan kamu, atau memang kurang bisa dipercaya, bisa dibilang gitu ya. Yang pasti fondasi dalam hubungan kalian ini gampang goyah atau kurang kokoh, terutama dalam hal kepercayaan. Mungkin dia orang yang gak suka apa ya, suka flirting atau bahkan suka cheating gitu, sehingga kamu nggak percaya sama dia. Makanya hubungan ini kalau misalkan dia nggak ada kabar ya seminggu aja, kamu tuh udah aduh nih orang pasti selingkuh nih. Nah udah kayak gitu aja gitu ya, contohnya seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini salah satu pihak mungkin selama ini terlalu mengontrol atau suka mengontrol pasangan lainnya. Jadi bukannya simpatik atau pengertian ya. Nah bisa jadi mungkin selama ini dia yang selalu mengontrol kamu sesuai maunya dia ya. Misalkan kamu nggak bisa A tapi dia sangat mengontrol kamu harus bisa A gitu. Nah jadi bukannya simpatik atau pengertian atau ngajarin atau gimana, enggak, tapi dia justru malah mengontrol kamu harus bisa itu gitu ya, kamu harus bisa melakukan A itu. Nah gitu ya, jadi apalah pokoknya nih orang suka mengontrol, jadi daripada simpatik atau pengertian sama kamu gitu. Terus itu mungkin selama ini keinginan, kebutuhan, harapan kamu, ekspektasi kamu selama ini sering diabaikan atau seperti tidak dianggap penting atau tidak pernah diberikan atau nggak pernah apa ya dianggap seperti itu ya. Jadi giliran dia, karena dia orang yang suka mengontrol, apapun maunya dia kamu harus penuhi gitu ya, harus kamu beri, harus kamu lakukan dan harus kamu kasih gitu. Tapi giliran kamu punya keinginan, punya harapan, punya kebutuhan, dia nggak pernah tuh mau ngasih itu gitu ya. Jadi hanya sebelah pihak saja yang effort atau melakukan upaya atau memberi. Kamu nggak pernah diberi sama dia, kamu terus yang memberi gitu. Oke, aku lihat di sini antara kamu atau si dia sebenarnya memang secara emosional tuh belum stabil ya, atau mungkin kekanak-kanakan atau memang punya masalah secara emosional atau mental gitu ya, sehingga menyebabkan masalah di hubungan kalian gitu ya. Jadi entah ini kamu atau dia itu secara emosional itu tidak stabil, jadi makanya banyak sekali masalah di hubungan kalian. Terus itu aku lihat mungkin selama ini dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan rasa hormat atau perhatian atau layak lah ya sebagai pasangan gitu. Nggak pernah memperlakukan kamu selayaknya pasangan atau orang yang menjalin hubungan gitu ya, nggak dihargain, nggak dihormatin seperti itu ya. Kamu kayak ya dianggap sebelah mata gitu loh, sepele gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini antara kamu dengan dia saat ini memang lagi berpisah ya. Terus itu juga aku lihat memang kamu memerlukan waktu untuk sendiri dulu, menenangkan diri, mengatasi masalah apapun yang menimbulkan kekacauan di hubungan kalian atau ya yang ngebuat kamu nggak bahagia tuh. Kamu pengen sendiri dulu, pengen ngebuat dirimu tenang dan bahagia aja sendiri gitu loh ya, menyelesaikan masalah yang kemarin, apa yang terjadi gitu pengen diselesaikan. Juga aku lihat dia ini ternyata selama ini tuh nggak jujur sama kamu, bahkan ada yang sampai nipu kamu, entah dalam hal apa yang dia tipu. Misalkan tipu dia ngakunya pasangannya cuman kamu doang, taunya dia punya selingkuhan bisa jadi, atau nipu uang kamu, atau nipu situasi atau apalah pokoknya ya udah nggak jujur atau menipu ya. Skenario terburuknya bahkan sampai dia ini melakukan pelecehan, entah pelecehannya terhadap kamu atau orang lain
Ya, di sini aku lihat kamu tahu kok, dia mungkin pernah melecehkan kamu walaupun itu hanya sekedar ya kata-kata mungkin ya, tapi itu merupakan kata-kata yang melecehkan ya, melecehkan dalam banyak hal konteks ya, dalam konteks banyak hal ya, entah itu dalam hal seksualitas atau bullying, merendahkan atau segala macam ya. Terus itu aku lihat sebagian dari kalian ada yang sampai untuk bisa move on, untuk bisa sehat lagi, untuk bisa lepas dari dia, sampai-sampai ke psikiater atau psikolog seperti itu ya, kayak butuh bantuan dari seseorang yang profesional untuk bisa sehat, untuk bisa move on, untuk bisa meninggalkan dia, untuk bisa membangun lingkungan, membangun kehidupan, membangun kepercayaan diri kalian agar tetap aman, nyaman, terjamin untuk diri sendiri gitu ya. Sampai segitunya kamu bisa lepas dari dia, sampai butuh bantuan dari profesional gitu. Ada, aku lihat sebagian dari kalian. Selain dia ini orang yang pengontrol, dia ini juga ternyata manipulatif ya. Dari waktu ke waktu dia ini manipulatif banget. Aku lihat di sini mungkin kamu dengan dia ini sudah kenal lama atau sudah menjalin hubungan cukup lama ya, bahkan mungkin ada yang sudah bertahun-tahun. Tapi mungkin selama ini hanya di tahun-tahun awal aja hubungan itu berjalan dengan kuat, hubungan berjalan dengan baik, hubungan berjalan dengan penuh perhatian, intim gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian mulai menyadari kekurangan-kekurangan dari hubungan ini, kekurangan-kekurangan dari si dia ya. Kamu merasa seolah-olah keinginan kamu selalu dikesampingkan oleh dia, selalu diabaikan terlalu lama oleh dia, seperti itu. Sedangkan kamu di sini selalu melakukan atau selalu mencoba, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk hubungan ini, selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk dia, ya, selalu mencoba untuk memberikan sesuatu agar bisa dia merasa bahagia sama kamu, merasa senang dengan kamu, ya. Pokoknya gimana caranya ngebuat dia bahagia lah saat bersama dengan kamu. Tapi giliran dia tidak pernah memberikan apa yang kamu mau. Itu yang aku lihat di sini. Terus itu juga sifat dia ini orang yang suka menuntut ya. Terus itu dia selalu mulai atau dia mungkin mulai sering mengalahkan setiap keputusan dalam kehidupanmu. Kamu pengennya A, tapi dia pengennya B ya. Dia usahakan banget dia harus memenangkan B ya, dan keputusan kamu yang tentang A ini harus dikalahkan, harus dihilangkan, kamu harus ngikutin yang B gitu loh. Paham ya maksudku? Jadi selalu mengalahkan setiap keputusan dalam hidupmu, bahkan walaupun itu milik kamu gitu. Misalkan kamu pengen kerja di perusahaan A, tapi dia sukanya kamu kerja di perusahaan B. Gimana caranya kamu jangan mengambil keputusan A gitu, kamu harus ngikutin keputusan dia yang harus kerja di perusahaan B gitu loh. Paham ya? Atau dalam hal apa konteks yang lain seperti itu dia orangnya. Jadi kayak ngatur hidupmu gitu ya dalam segala aspek. Bahkan dalam pertemanan ya, kamu nggak boleh deket sama si A, kamu nggak boleh deket sama si B. Jadi kamu kayak selama ini ketika deket sama dia itu jauh dari temen, jauh dari keluarga gitu. Bahkan hangout ataupun kamu mungkin jarang banget gitu ya, keluar rumah aja mungkin jarang. Ya ada yang sampai seperti itu, mungkin nggak semua tapi rata-rata gitu. Oke, kita lihat rahasia isi hati dia sekarang seperti apa. Kenapa kok mau datang lagi ya? Oh, yang pertama karena dia sering berfantasi tentang kamu. Dia sering melamun, membayangkan kamu, menghayalkan kamu ya. Terus itu
sering mimpiin kamu ternyata, ya berfantasi, berimajinasi tentang kamu, ngayal lah pokoknya gitu ya, ngayal, berfantasi. Ntar ya, oke. Sampai-sampai ke bawah mimpi ya, sampai ke bawah mimpi aku lihat di sini. Terus itu aku lihat di sini dia itu sebenarnya pengen move on. Dia itu pengen melakukan perubahan dalam dirinya atau dalam hidupnya, tapi aku lihat di sini perubahan itu seperti terganggu oleh sesuatu. Ya, akhirnya perubahan itu dia tunda, atau ada sesuatu yang ingin dia lakukan tapi tertunda karena teralihkan oleh pikirannya ke kamu terus gitu ya, dengan rasa rindunya, dengan rasa dengan pikirannya gitu, tertunda apa yang ingin dia lakukan gitu. Ya, dia terganggu lah ya, mau melakukan perubahan tapi terganggu karena pikirannya ke kamu terus. Terus itu juga ada broken, dia saat ini ngerasa patah hati ya, dia ngerasa patah hati, dia merasa hancur, berantakan karena tidak bersama dengan kamu saat ini. Dia sudah berpisah dengan kamu, dia ngerasa broken, hancur, patah hati dia. Terus itu juga dia merasa seperti, waduh, kayaknya benar-benar yang sudah berpisah ya kamu dengan dia. Dia ngerasa kamu kayak benar-benar dengan tegas, udah kita pisah gitu loh, jangan ada lagi kesempatan kedua gitu loh ya. Dia ngerasa kayak kamu itu nggak main-main sekarang berpisahnya ya. Dia rasa kamu seperti apa ya, ini bukan hanya sekedar gertakan gitu loh, berpisahnya itu benar-benar yang udah final, pisah secara total, itu yang dia rasa ya. Kalau dulu mungkin ya hubungannya kan on off atau putus nyambung kan. Kalau misalkan putus, dia datang lagi, mungkin kamu masih akan bisa maafin dia dan nerima dia lagi. Tapi kali ini dia ngerasa kayak kamu itu bener-bener yang udah sefinal itu, mau berpisah dengan dia gitu ya. Jadi kayak nggak bisa diganggu gugat, itu yang dia rasakan. Dia takut kalau kamu bener-bener yang selepas itu nggak mau lagi memulai lagi dengan dia, itu yang dia rasa. Terus juga kalau aku lihat di sini dia ngerasa kalau kamu tuh sudah healing ya, sudah menyembuhkan rasa patah hatimu atau rasa sakit hatimu terhadap dia, dan dia lihat kamu seperti benar-benar kayak udah melepaskan dia, sudah mulai cleansing ya, sudah mulai membersihkan, memurnikan jiwa, pikiran, hatimu, perasaanmu gitu ya, dari luka batin, dari kekecewaan, dari dia gitu. Pokoknya bener-bener yang sekarang tuh dia lihat kamu kayak udah fine, sudah baik gitu ya, sudah tidak lagi sedih, stres gitu ya. Bener-bener yang udah legowo, lapang, udah gitu loh, yang udah ikhlas, udah plong gitu loh. Nah, itu yang dia rasa. Jadi makanya di sini dia takut karena kamu karena udah plong gitu kan. Ya, jadi kayak bener-bener, waduh, kayaknya bener-bener yang setegas itu berpisah dengan dia gitu. Oke, dia ini ternyata chasing, orang yang selalu ingin mengejar sesuatu yang lebih atau bahkan toksik. Ya, misalkan dia udah punya kamu pasangannya gitu ya, tapi dia masih pengen ngejar yang lain, wanita atau pria lain di luar sana, sehingga dia menimbulkan hubungan yang toksik atau sifat yang toksik kayak gitu ya. Dia selalu ingin mengejar hal-hal lain, tapi akhirnya itu menimbulkan ketoksikan gitu loh ya. Orangnya toksik aku lihat di sini, dan dia memang mengejar hal-hal yang toksik kalau aku lihat ya. Jadi misalkan kamu nih udah menjadi pasangan yang setia gitu sama dia, tapi dia nyarinya yang misalkan yang aur-auran, gaya hidupnya yang dia nyari pasangan yang gaya hidupnya yang seks bebas lah atau apalah ya, gaya gaulnya itu yang liar jahat banget sih, yang ya pokoknya yang bebas kayak gitu ya. Taunya dia akhirnya diselingkuhin juga, taunya dia hanya dimanfaatin gitu deh ya. Pokoknya bener-bener yang suka mengejar ini itu, tapi akhirnya dia dapetnya yang hanya ketoksikan gitu. Akhirnya dia juga toksik gitu ya. Bahkan dalam mengejar sesuatu itu kayak percaya diri banget, dengan tangguh, dengan sangat percaya diri, dengan keyakinan diri banget bahwa ya dia bisa mendapatkan lebih dari kamu atau lebih dari yang lain kayak gitu. Tapi nyatanya yang dia kejar adalah sesuatu yang toksik gitu.
Jadinya ya ngancurin diri sendiri aja gitu, ngancurin kehidupannya sendiri gitu ya, menghancurkan keberuntungannya sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia itu kayak bingung dengan dirinya, dengan situasinya, dan dengan hubungan antara kamu dengan dia, dengan sikap kamu. Ada suatu keputusan yang menurut dia tidak jelas ya. Misalkan contohnya dia nggak jelas sebenarnya dia ini maunya apa sih, keputusan dia ini maunya ke siapa sih gitu ya. Pasangan yang dia mau siapa sih itu masih belum jelas, aku lihat di sini ya. Ada keputusan yang tidak jelas, ada suatu keinginan yang dia belum bisa tetapkan seperti itu. Jadi gimana ya, karena belum jelas, masih gambling, masih pengen ini, masih pengen itu, sehingga hanya bisa berilusi ya. Dia pengen A tapi juga pengen B, pengen kamu, pengen si A juga gitu loh. Jadi saat ini ya hanya bisanya berhalusinasi, berfantasi, berilusi gitu. Kalau aku lihat di sini ya, di sini ada fantasi, di sini juga ada illusion. Jadi memang ya karena dia belum bisa menetapkan suatu keputusan ya. Jadi karena dia masih gambling dengan si A, si B, si C gitu ya. Jadi hanya bisa berilusi. Ya, jadi kalau aku lihat juga keadaan dia atau perasaan dia saat ini nggak seimbang. Pengen A tapi tertunda, pengen B tapi pengen C juga, pengen C tapi pengen diem dulu, nggak jelas deh pokoknya. Aku lihat saat ini ya hidup dia kayak ngerasa nggak seimbang seperti itu, terdistorsi gitu ya. Oke, kita lihat perasaan dia seperti apa sekarang, atau apa yang dia rasakan ya sekarang. Oke. Kalau aku lihat di sini ternyata kenapa dia masih ingin datang lagi ke kamu, ada I love you unconditionally. Dia sangat mencintai kamu ternyata. Dia mulai menyadari ternyata kamulah orang yang dia sangat cintai tanpa syarat gitu ya. Dialah yang sangat dia kamulah yang ternyata kamulah orang yang sangat dia cintai gitu ya. Koneksinya nggak bisa putus aku lihat di sini, atau kayak dia itu walaupun udah pisah sama kamu tuh kayak sulit gitu untuk move on, untuk melupakan kamu tuh kayak sulit banget gitu ya. Jadi makanya di sini ketika dia berpisah dengan kamu saat ini, dia hanya bisa menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, sibuk kerja aja, dia sibuk kerja, berharap bisa melupakan kamu gitu. Tapi ya mungkin pas dalam keadaan sibuk kerja aja dia ngelupain kamu, tapi kalau udah di rumah ya udah pulang dari kerjanya ya kepikiran kamu lagi. Jadi makanya aku lihat di sini I bury myself in work to forget you. Dia menenggelamkan diri dalam pekerjaannya untuk bisa melupakan kamu gitu ya. Tapi ya pas ketika dia sibuk kerja aja, ketika dia lagi istirahat ya, lagi nggak sibuk kerja, udah kepikiran kamu lagi, fantasi lagi dengan kamu, ilusi lagi ya, berhayal lagi seperti itu. We will be together again, kata dia ya, kita akan bersatu kembali, kita akan bersama kembali, kata dia ya. Jadi di sini aku lihat masih ada rasa kepercayaan diri bahwa dia bisa bersama dengan kamu lagi itu. Untuk bisa bersama dengan kamu setuju atau enggak ya itu keputusanmu dengan dia nantinya gitu ya. Tapi di sini aku lihat memang menurut dia akan datang kembali ya, dia akan datang kembali dan ingin bersama dengan kamu kembali. Dan saat ini dia sudah tidak mau peduli atau tidak mau bereaksi apapun tentang kepada orang-orang yang mungkin membicarakan kamu ya, entah dalam hal konteks apa membicarakan kamu ya, entah bertanya kepada dia atau gosipin kamu atau ya ngomongin pencapaian atau apalah. Pokoknya kalau ada orang-orang ngomongin kamu tuh dia nggak mau bereaksi apapun ya, udahlah biarin aja gitu ya, nggak nanggepin gitu ya. Dia juga nggak mau nimbrung atau menambah atau mengurangi cerita mereka itu. I want to feel that way again ya, dia ingin merasakan kembali momen-momen yang dulu pernah terjadi di antara kalian, atau perasaan-perasaan yang dulu pernah dia rasakan saat masih bersama kamu. Dia ingin merasakan kembali perasaan saat masih bersama dengan kamu kemarin. Jadi pengen mengulang ya, atau pengen
ya pengen lagi ngerasain dulu disayangin sama kamu, diperhatiin sama kamu tuh rasanya kan enak banget ya, adem, terus itu apa ya, berbunga-bunga. Rasanya bangga gitu diperhatiin sama orang gitu, yang rasanya nyaman, enak gitu kan, bahagia. Nah, itu ingin dia rasakan kembali. Makanya di sini dia pengen datang lagi, mencoba lagi dengan kamu. Dia menyesal telah berbohong sama kamu selama ini ya, entah apa yang dia bohongin, mungkin dia itu ngakunya pasangannya cuman kamu, taunya dia punya selingkuhan gitu kan. Dia menyesal dia berbohong sama kamu. It was my fault but I blame you ya, dia tahu ini semua salah dia, tapi justru malah selama ini dia menyalahkan kamu, dia mengkambing hitamkan kamu, dia menyesal ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Leo. Itu saja, bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Silahkan disituasikan saja. Oke, kemudian ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan. Ada 17, 5, 26, 22, 1, 5, 7, 13, 31, 2, 11, 21, 9, 4, 30, 25, 12, 3, 27, 19, 29, 14, dan 10. Kemudian apa ini bulannya, bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Desember, Januari, Februari, Maret, April, September, November, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kelinci, sio monyet, sio kerbau, sio babi, sio kuda, sio naga, sio ular, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Q, T, W, R, G, Y, S, E, L, C, H, O, F, I, Z, K, X, M, B, A, J, D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.